Shalom Alahim, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan bila pada saat ini kita dapat bertemu lagi dalam renungan embun pagi, edisi Kamis 19 Juni 2025. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus telah Roh Kudus senantiasa ada pada kita semua, khususnya para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, yang senantiasa rindu akan apa yang menjadi sesanti Radio Petra ketika harus mengundangkan kasih dan perdamaian, yakni sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Semoga kerinduan untuk terus kita ungkapkan apa yang menjadi hal baik dalam kehidupan dapat kita wujudkan karena kita memiliki kasih Tuhan. Dan pada saat ini kita akan menghayati firman Tuhan dalam permenungan dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Agak panjang, namun kita meyakini Roh Kudus menolong kita agar dapat menghayati apa yang Tuhan kehendaki dengan tema rindu kepada Allah. Perkenankan saya, Pendeta Perwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, hendak menyampaikan renungan embun pagi pada saat ini. Kita akan menyatukan hati masuk di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau berikan hari baru. Kerinduan kami untuk terus menghayati kelangsungan berkat-Mu dalam penyertaan yang tiada henti. Kami boleh merasakannya. Dengan segala keberadaan hidup kami, baik ketika kami ada dalam rupa-rupa kesulitan, beban, persoalan, pergumulan, maupun ketika kami merasakan banyak hal, hingga membuat kami dapat merasakan tidak ada permasalahan. Kami menyatukan hati di dalam naungan rahmat-Mu Tuhan. Kerinduan kami adalah senantiasa beroleh kasih dan karunia-Mu itu dengan sabda yang menjadi senantiasa makanan rohani bagi kami. Saat ini kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami bersyukur Engkau perkenankan kami sekali merasakan sapaan kasih-Mu dengan sabda melalui Radio Petra. Sarana komunikasi yang menyatukan kami, bahkan menjadi sarana bagi kami untuk meyakini kelangsungan berkat-Mu pula pada banyak pihak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan, yang senantiasa rindu akan sabda Tuhan, Mazmur 42, 1 sampai dengan 12 saya sampaikan demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh pulang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allah-Mu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana,
Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan malam hari aku menyanyikan nyanyian suara doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impian musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di manakah Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dan senantiasa rindu akan sabda Tuhan. Tema rindu kepada Allah. Dari bacaan Mazmur 42, 1 sampai dengan 12 ini, mengungkapkan tentang bagaimana pemazmur merasakan tekanan yang begitu luar biasa dari pihak lain. Mengancam keadaan dirinya. Yang rasanya kita beroleh gambaran tentang bagaimana pihak lain melemahkan baik kondisi fisiknya maupun situasi batin dan bahkan spiritualitasnya. Ketika ada di dalam tekanan yang begitu hebat, bahkan digambarkan oleh pemazmur, keadaan alam pun seperti halnya gelombang air laut, gelombang samudra menerpa hidupnya pun diungkapkan secara jelas. Dan bahkan membawa suasana batin yang berkecamuk sedemikian rupa menjadi tekanan tersendiri terhadap jiwanya. Bukan hanya soal hati, tetapi sudah merasakan terancam keselamatannya. Sedemikian rupa hidup dekat dengan maut, karena tekanan begitu hebat dari pihak lain. Bahkan juga terkait dengan pribadi yang ia imani menjadi sasaran dari pihak lain. Di manakah Allahmu? Dirasakan sedemikian rupa oleh pemazmur ini, tuduhan yang begitu menusuk hati.
seakan-akan dalam kondisi tak berdaya, pribadi yang diimani oleh pemazmur, dipertanyakan, bahkan diragukan oleh pihak lain. Maka dalam situasi semacam ini ia serius. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika pihak lain mempertanyakan dan dalam keadaan yang dia tidak berdaya, rasanya ia ingin berontak. Apakah di dalam dirinya ada rasa kecewa sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan tak berdaya, bahkan mempertanyakan juga di dalam dirinya mengapa Tuhan melupakan dia, seakan-akan dia dibiarkan berjalan sendiri, tak berdaya, sementara ia percaya kepada Tuhan yang diimaninya pasti akan memberi pertolongan dengan pengharapan di tengah situasi yang sulit. Kita juga ingat apa yang pernah diungkapkan oleh pemazmur, dan itu juga dipakai oleh Tuhan Yesus. Diungkapkan Tuhan Yesus ketika menderita, memikul salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bergumul dalam situasi yang sulit, mempertanyakan di mana Tuhan. Merasakan bagaimana persoalan hidup ini sampai pada titik. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak bersegera mungkin memberikan daya, bahkan melawan mereka-mereka, atau situasi keadaan segera tersingkir dari hidupnya? Ini adalah kewajaran ketika manusia bergumul dalam persoalan pergumulan. Dan pada titik inilah ada rasa rindu kepada Tuhan. Seperti rusa rindu pada sungai yang berair. Adalah ungkapan dari pemazmur. Sungai memang ada, tetapi sungai tidak akan ada artinya ketika tidak ada air. Maka ia rindu tentang makna kehidupan. Ada yang benar-benar diharapkan, hingga ia merasa lega ketika beroleh apa yang ia harapkan. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, dimanapun berada, yang rindu akan kasih karunia Tuhan. Apa yang kita peroleh dari situasi batin pemazmur yang begitu rupa bergumul dalam situasi yang sulit? Entah itu karena pihak lain, entah itu karena peristiwa yang membuat kita berhadapan dengan situasi yang sulit. Bahkan juga seringkali kita merasakan beban itu dalam ketakberdayaan ketika tubuh ini dibelenggu dengan sakit penyakit, bahkan dalam waktu yang cukup lama. 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kita bersyukur bahwa pemazmur di dalam situasi yang sulit, dan bahkan pihak lain atau situasi keadaan ataupun juga godaan dari kuasa kegelapan mempertanyakan tentang Tuhan, yang itu juga mempertanyakan situasi keadaan yang apa yang kita imani. Kita dapat belajar dari pemazmur, tetap mengingat Tuhan. Ia tetap merasakan ada koneksitas yang mendorong dia, imannya terus tertuju kepada Tuhan. Ia tidak ingin lari dari kenyataan betapapun dia bergumul hebat, bahkan mempertanyakan tentang Tuhan sendiri di dalam dirinya. Ia tetap menempatkan kesadaran spiritualitas yang harus terhubung kepada Tuhan. Yang kedua, koneksitas kepada Tuhan inilah yang menjadi cara bagi dia untuk berjuang melawan
diri sendiri. Ia bergumul dalam relung hatinya atau konsiensi atau suara batinnya. Keinginan lari dari kenyataan memang ada. Rasanya seperti itu. Namun dia harus menekan semuanya itu untuk memenangkan batin yang terkoneksi kepada Tuhan. Harus senantiasa diutamakan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara sekalian para sahabat Petra? Ketika batin ini yang berkecamuk, betapapun himpitan begitu luar biasa. Koneksitas kepada Tuhan tidak diutamakan. Ia bisa lari dari kenyataan. Ia bisa depresi. Ia bisa seperti Yudas Iskariot. Kerinduan akan harta benda dan ekspektasi yang tinggi terhadap Yesus menjadikan dia memilih jalan pintas ketika tidak bisa menerima kenyataan. Bunuh diri yang ia lakukan. Maka bagian kedua ini sangat penting juga. Tentang bagaimana cara kita menjalani hidup ini dengan terus mengandalkan Tuhan agar kita bisa dan terbuka hati menerima kenyataan dan tidak lari dari kenyataan. Kita berjuang untuk memilih memenangkan suasana batin di dalam naungan rahmat Tuhan. Yang ketiga dalam situasi yang sulit semacam itu justru ia menambahkan doa, nyanyian kepada Tuhan. Ia memutuskan itu sehingga ia tetap ada ungkapan syukur kepada Tuhan dan pengakuannya tidak goyah akan siapa Tuhan yang menolong hidupnya. Betapapun orang lain merendahkan dirinya bahkan merendahkan Tuhan, dia tetap berkomitmen tidak meninggalkan Tuhan. Dan dia yakin betul pada saatnya siapa Tuhan. Yang ia imani adalah Tuhan yang memberikan pertolongan. Saya rasa Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, ini kunci penting. Tentang bagaimana justru dalam persoalan pergumulan yang mendera, kesetiaan kepada Tuhan, mendengarkan sabdanya, menghayati sabdanya, memberlakukan sabdanya, doa, nyanyian, penyembahan kepada Tuhan justru semakin meningkat kualitasnya. Hingga ada ungkapan syukur yang menyertai manusia. Bukankah kita diajarkan oleh Rasul Paulus mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bagian akhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Kidung Lama, Kidung Jawa, ada nyanyian Aku Kangen Mring Omahku, Kidung 168. Aku kangen mring omahku, omahku kang ana ing swarga, ing panggonane para suci, kang aputih busanane roran saklajengipun dan selanjutnya. Atau dalam bahasa Indonesia, dalam suplemen atau kidung pujian, ku rindu akan rumahku, rumahku yang indah di surga, rumah Bapa Maha Mulia, perhentian kekal dan baka dan selanjutnya. Saya rasa ini adalah kerinduan tentang bagaimana pemazmur yang di tengah penderitaan persoalan terus mengarahkan hidup agar tidak ada batu sandungan ketika ia sampai kepada hadapan Sang Bapa. Begitu pula ketika Yesus Kristus Tuhan kita saat berkarya di dunia ini akan menghadapi persoalan pergumulan, ia juga rindu akan rumah Bapa dan mempersiapkan manusia yang percaya kepadanya juga akan beroleh kesempatan
masuk ke dalam rumah Bapa. Namun dengan catatan Bapak Ibu saudara sekalian, pemazmur maupun Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk mempersiapkan diri agar tidak ada batu sandungan dengan pengambilan keputusan yang keliru atau lari dari Tuhan. Maka kita memantapkan hati untuk terus merawat spiritualitas ini, iman kita ini kepada Tuhan. Memantapkan pengakuan kepada Tuhan Sang Sumber Pertolongan, agar kita sampai kepada Sang Bapa yang kita rindukan. Rumah surgawi yang kita rindukan. Kangen kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita memiliki homesickness yang terganggu dengan emosional kita secara psikologis. Namun tentang bagaimana kita berjuang untuk merasakan kerinduan ini terarah kepada Tuhan, sungguh-sungguh nyata. Ada lagu populer balada yang diciptakan oleh Ebit G.A.D, judulnya Aku Ingin Pulang. Setiap orang akan kembali kepada keharibaan Sang Bapa yang menjagakan rumah surgawi, rumah kekal abadi. Dan kepada masing-masing manusia diberi kunci. Ceritanya demikian dalam syairnya. Namun ketika kunci itu dipatahkan sendiri oleh manusia, ia merasa bingung. Apakah mungkin dengan kunci yang dipatahkan kembali dapat masuk rumah? Dan apakah mungkin dibukakan? Dan kita bersyukur, kita sungguh bersyukur Yesus Kristus memungkinkan kita beroleh jalan hidup dan kebenaran masuk ke rumah Tuhan yang kita rindukan. Maka mari kita mantapkan dan kita merawat hidup ini dengan terus menerima kenyataan dan tidak lari dari kenyataan, dan kita tidak mematahkan semangat hidup ini. Karena Tuhan Sang Immanuel senantiasa menyertai kita, dan kita bersyukur oleh karena kerinduan kita ada dalam kerinduan pengharapan, karena iman dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang juga masih kita hayati, kita rayakan melalui peristiwa Pentakosta, Roh Kudus yang menolong kita sekalian merawat kehidupan ini dengan kesetiaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan sumber pertolongan. Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera anugerah-Mu itu ada pada kami. Kami adalah pribadi-pribadi yang berjalan, menapaki situasi keadaan tempat, ruang dan waktu di dunia ini. Di tengah keinginan kami tidak ada permasalahan. Di dalam kehidupan ini Engkau hadirkan banyak problematika sebagai kenyataan. Dan ketika kami percaya kepadamu Tuhan sesungguhnya menjadi sumber kekuatan, kami mengandalkan Engkau. Namun kami manusia yang lemah, yang seringkali mudah dihanyutkan, mudah dipatahkan semangat kami itu dengan persoalan pergumulan penderitaan. Bukan hanya seperti gelombang laut yang mendera, namun seringkali angin sepoi pun dapat menjatuhkan kami. Kami ringkih, kami lemah. Maka kami mohon kelangsungan berkat-Mu Tuhan, kukuatkan kami. Kami bawa kerinduan kami senantiasa kepadamu Tuhan, agar jalan kebenaran dan hidup lurus kepada Engkau. Kami meyakini Engkau tidak membuat kami goyah. Mampukan kami terus belajar kerinduan kami kepadamu dengan kebenaran sabda.
Mampukan kami Tuhan terus rindu kepadamu untuk membawa kerinduan kami. Engkau memberkati keluarga, orang tua, anak, cucu, anggota keluarga. Kami terus rindu Engkau memberkati setiap tugas kewajiban, baik di usia sepuh maupun ketika Engkau berikan kami kesempatan bekerja, purna tugas, berwirausaha, studi, swasta maupun negeri tingkat dasar sampai perguruan tinggi, memanfaatkan jasa online. Berkati Tuhan. Kami juga senantiasa rindu ketika kami menghadapi persoalan pergumulan bahkan saudara-saudara kami yang memerlukan perawatan kesehatan secara khusus. Dan berkati senantiasa. Dan berkati. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam situasi yang sulit, perawatan secara khusus di ruang intensif, bahkan juga perawatan khusus intensif berkaitan dengan kondisi kesehatan jantung, berkati Tuhan seperti halnya Ibu Kus Indra Stuti Suwarti dari GKJ Ambarukmo. Saudara-saudara kami yang lain yang bergumul dalam keinginan untuk beroleh kesembuhan, berkati Tuhan. Kami rindu Engkau memberkati pribadi-pribadi yang berjuang untuk membawa kami merasakan kehidupan ini, yang menyediakan makanan, sarana prasarana kehidupan ini. Layanan pendidikan, layanan penunjang kesehatan, layanan banyak hal yang membuat kami merasakan fasilitas tersenggahnya hidup. Kami rindu pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, berdedikasi. Kami rindu pengusaha mitra pemerintah yang jujur, yang menyelenggarakan tugasnya membawa kesejahteraan. Kami rindu wakil-wakil rakyat yang berjuang untuk kepentingan membawa kesejahteraan masyarakat dengan tugas kewajiban kewenangannya. Kami rindu aparat keamanan, penegak keadilan, mewujudkan hal baik. Kami rindu perdamaian yang ada di Papua. Kami rindu perdamaian di Timur Tengah yang masih bergejolak dengan peperangan. Kami rindu kehidupan ini adalah rumah Tuhan, yang membawa siapapun yang tinggal di dalam rumah Tuhan penuh dengan damai dan sejahtera. Kami rindu mereka-mereka yang ada di tempat jauh yang tidak selalu bersama dengan kami. Kami rindu gereja-gereja menyatukan hati menjadi garam dan terang dunia. Kami rindu tentang pancar siar, Radio Petra, dan juga sarana telekomunikasi dari berbagai pihak, khususnya yang diselenggarakan oleh mereka-mereka berkepentingan dengan pewartaan kasih Tuhan. Berkati senantiasa Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami siap melaksanakan amanat agungmu dengan setiap tugas kewajiban. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, yang senantiasa rindu akan kasih karunia dan rahmat dari Tuhan. Saya, Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Jawa Ambarukmo undur diri. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan dan Tuhan memberkati. Amin.